Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan harga real sejumlah komoditas energi dan non-energi sebelum subsidi. Seperti diketahui, selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dengan harga yang dibayar masyarakat agar lebih terjangkau. Purbaya merinci, untuk bahan bakar minyak jenis Pertalite, harga aslinya mencapai Rp11.700 per liter. Namun setelah pemerintah memberikan subsidi sebesar 15%, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter. Subsidi yang lebih besar diberikan untuk solar, di mana pemerintah menanggung 43% dari harga keekonomiannya. Sementara untuk LPG 3 kg, subsidi yang ditanggung negara mencapai 70% atau senilai Rp30.000 per tabung. Tak hanya di sektor energi, subsidi juga mengalir ke sektor pangan untuk menjaga produktivitas petani. Untuk pupuk urea dan NPK, beban yang ditanggung pemerintah melalui APBN bisa mencapai 78% dari harga aslinya. Purbaya menegaskan, kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan anggaran negara kepada rakyat. Namun ia juga memberikan catatan penting bahwa subsidi energi saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurutnya, kelompok masyarakat paling mampu justru masih menikmati porsi subsidi energi yang signifikan, sehingga evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui pemerintah masih memiliki utang kompensasi kepada BUMN senilai Rp55 triliun. Tagihan ini merupakan realisasi penugasan kuartal pertama dan kedua tahun 2025, termasuk diskon tarif listrik untuk PLN. Purbaya menjelaskan proses pembayaran butuh waktu hingga 3 bulan karena harus melalui review dan audit BPKP. Namun ia mengakui proses ini terlalu lama dan sering mengganggu cash flow BUMN. Tahun 2025 pemerintah menyiapkan subsidi dan kompensasi sebesar Rp479 triliun atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi sepanjang 2025 sebesar Rp479 triliun, lebih rendah dari tahun lalu. Kebijakan percepatan pembayaran diharapkan membuat penugasan BUMN lebih lancar dan tepat sasaran. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara terlibat dalam proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy. Proyek ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan perusahaan. Managing Director Investment Danantara Stefanus Ade Hadiwijaya menegaskan, sampah yang diolah nantinya akan dibeli langsung oleh PLN. Saat ini proyek masih dalam tahap peninjauan sebelum dieksekusi. Danantara sebelumnya melakukan benchmarking ke berbagai negara untuk mengadopsi teknologi sampah jadi energi yang sudah terbukti. Investasi 2 hingga 3 triliun rupiah diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi tumpukan sampah, sekaligus mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia. Aktivitas manufaktur China menyusut 6 bulan berturut-turut hingga September 2025. Data resmi menunjukkan PMI manufaktur China ada di level 49,8, masih di bawah batas ekspansi 50. Kondisi manufaktur tertekan oleh rendahnya belanja konsumen dan ketidakpastian perdagangan global. Angka PMI terbaru ini memperpanjang rentetan kontraksi yang dimulai pada bulan April karena pabrik-pabrik di seluruh pusat manufaktur tersebut menghadapi turbulensi akibat perang dagang Amerika Serikat yang sedang berlangsung. Amerika Serikat dan China sendiri masih terus bernegosiasi untuk menentukan tarif impor masing-masing negara. Kedua negara ekonomi terbesar dunia tersebut memperpanjang gencatan senjata tarif untuk sebagian besar bea masuk timbal balik hingga 10 November. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif impor baru yang mulai berlaku 14 Oktober 2025. Tarif ini menyasar produk kayu yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Untuk kayu lunak, tarif ditetapkan sebesar 10%, untuk furniture berlapis kain, tarifnya 25% dan akan naik menjadi 30% pada 1 Januari 2026. Sedangkan untuk lemari dapur dan meja rias, tarif 25% akan melonjak menjadi 50% di awal tahun depan.
Meski berlaku global, sejumlah negara seperti Inggris, Uni Eropa, dan Jepang mendapatkan tarif lebih rendah sesuai ketentuan perjanjian dagang mereka dengan Amerika Serikat. Kebijakan Trump ini menghadapi tantangan hukum dan protes di dalam negeri. Mahkamah Agung AS dijadwalkan mendengar argumen tentang legalitas tarif ini pada 5 November. Selain produk kayu, kenaikan juga terjadi untuk produk farmasi dan truk besar. Produk farmasi dikenakan tarif 100%, sedangkan untuk truk besar mendapat tarif 25%. Pemerintah Trump menegaskan tarif baru diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan memberi tekanan tambahan dalam perang dagang yang masih berlanjut.